Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan kontrol sistem. Deskripsi dan tujuan pengajarannya adalah sebagai berikut. Di dalam bab ini dibahas tentang bagaimana mendesain sistem pengendalian yang fit bagi suatu organisasi, biaya-biaya yang perlu dipertimbangkan dalam desain sistem pengendalian, bagaimana memilih sistem pengendalian yang tepat, serta keunggulan dan kelemahan setiap sistem pengendalian. Lalu, ada dua pertanyaan di dalam desain pengendalian. Yang pertama yaitu apa yang diinginkan organisasi, dan yang kedua yaitu apa yang sesungguhnya terjadi. Di sini terdapat dua apa yang diinginkan organisasi. Yang pertama dijabarkan dengan bentuk tindakan nyata dan sifat lebih spesifik. Yang kedua, semua level manajemen menentukan kritikal sukses faktornya. Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama mengidentifikasi key action, yang kedua identifikasi key result. Di dalam mengidentifikasi key action terdapat tiga. Yang pertama aktivitas regular lower, yang kedua aktivitas non rutin, dan yang ketiga perusahaan jasa meliputi keputusan menyeleksi pegawai harus berkualitas. Di dalam identifikasi key result terdapat dua. Yang pertama jumlahnya tidak banyak, dan yang kedua mungkin berubah karena kondisi lingkungan dan perubahan strategi. Yang dimaksud dengan apa yang sesungguhnya terjadi yaitu pilih model pengendalian yang memberikan manfaat optimum atau cost benefit terbesar, dan seberapa ketat atau longgar pengendalian akan ditetapkan. Pendekatan dalam mendesain sistem pengendalian manajemen itu ada dua pendekatan. Yang pertama ada contingency approach dan juga human resource leverage approach. Di mana yang pertama ada contingency approach ini menggunakan kondisi lingkungan bisnis yang akan dimasuki sebagai dasar dalam mendesain sistem tersebut. Keunggulannya adalah menjanjikan desain manajemen kontrol sistem yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari manajemen kontrol sistem yang untuk mewujudkan visi organisasi. Kemudian menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya melakukan pengamatan tren perubahan lingkungan bisnis untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap manajemen kontrol sistem. Yang terakhir ada memudahkan pemahaman atas atau mengenai manajemen kontrol sistem yang didesain dengan adanya hubungan sebab akibat antara kondisi lingkungan bisnis dengan manajemen kontrol sistem yang didesain. Yang kedua adalah human resource leverage approach, di mana pendekatan ini mendasarkan pada pembangunan paradigma sumber daya manusia berdasarkan lingkungan bisnis yang akan dimasuki dan penggunaan paradigma tersebut sebagai dasar pendesainan manajemen kontrol sistem serta perlunya keterampilan manajerial agar personil mampu secara efektif menjalankan manajemen kontrol sistem tersebut. Kemudian keunggulannya adalah menjanjikan peningkatan daya saing perusahaan dengan melakukan penekanan pada kompetensi sumber daya manusia. Kemudian, manajemen kontrol sistem mampu memfokuskan personil sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi organisasi. Materi selanjutnya mengenai direct and indirect cost of control, di mana sebelum mengimplementasikan manajemen kontrol sistem ini harus ada justifikasi atau analisa cost benefit yang memperkuat prediksi bahwa cost yang dikeluarkan lebih rendah daripada benefitnya. Jika cost tersebut yang dikeluarkan lebih besar daripada benefitnya, biasanya pada implementasi manajemen kontrol sistem akan mengalami kegagalan. Direct cost tersebut merupakan cost karena investasi manajemen kontrol sistem yang diharapkan akan memperoleh manfaat, yaitu pegawai akan bekerja untuk kepentingan organisasi. Cost ini meliputi cash bonus, program penghargaan, staff internal audit, time consuming untuk persiapan aktivitas dan anggaran, serta cost reviewer. Kemudian ada indirect cost, di mana cost tersebut karena sisi negatif yang tidak dapat dihindari dari modal manajemen kontrol sistem, karena manajemen kontrol sistem yang tidak efektif karena situasi yang Behavioral displacement, perilaku tidak semestinya atau behavioral displacement akan mendorong terciptanya perilaku tidak konsisten dengan tujuan organisasi atau strategi yang sudah ditetapkan. Misalnya,
Ketika perusahaan memberikan kuota penjualan kepada tenaga penjualan, mereka cenderung untuk menjual yang termudah, bukan yang paling profitable. Ketika broker diberi komisi berdasarkan volume perdagangan, mereka akan berlomba untuk melakukan lebih banyak transaksi tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Manajer pabrik tidak ingin memodifikasi schedule produksi di saat order menumpuk karena dia dievaluasi atas dasar cost. Penyebab behavioral displacement adalah A. Adanya pemahaman yang kurang tepat terhadap hasil yang diharapkan atau pegawai tidak memahami dengan baik tugas dan perannya. B. Over quantification atau terlalu fokus pada ukuran kuantitatif dan mengabaikan konsep yang intangible. C. R&D diukur atas dasar waktu sehingga tidak efektif. D. Tingkat defek produk manufaktur. E. Kesejahteraan pegawai yang tidak standar. F. Terlalu birokratik. G. Standar prosedur operasi yang barangkali sangat membosankan sehingga mengurangi kreativitas. H. Merekrut pegawai yang tidak tepat atau tidak memberikan training yang memadai. Gamemanship merupakan tindakan manajer untuk memperbaiki indikator kinerja tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang positif. A. Slack. Pertama, beberapa anggaran yang disusun pasti akan di-cut oleh atasan, sehingga bawahan cenderung membuat yang longgar. Kedua, menggunakan aset atau sumber daya melebihi kebutuhan sehingga alokasi sumber daya tidak efisien. Ketiga, distorsi informasi. B. Manipulasi data. Laba bukan karena aktivitas operasi, tetapi karena perubahan metode akuntansi agar kinerja look good. Kedua, bentuk manipulasi data. Pertama, falsification atau melaporkan data salah. Kedua, data management, merubah hasil yang dilaporkan, good or bad. Operating delay merupakan suatu konsekuensi dari pre-action preview dan behavioral constraint. Hal ini disebabkan oleh akses yang terbatas ke stockroom, tanda tangan cek pegawai akuntansi, dan review anggaran biaya sebelum disetujui. Beberapa contoh operating delay. Pertama, marketing service directing Harley-Davidson Motor Company. Program rebate atau potongan harga dipercepat dari 6-8 minggu menjadi 10 hari. Kedua, Xerox CAM. Realisasi cek dari konsep ke tahap engineering untuk pengembangan produk baru memakan waktu 2 tahun. Itu negative attitude, merupakan sikap atau perilaku negatif dari karyawan sebagai dampak dari implementasi action control atau result control. Misalnya, pada action control, manajer hanya berfokus atau hanya melihat pada hasilnya tanpa memandang prosesnya. Kemudian, bawahan tidak diberikan kepercayaan dan hanya cukup mengerjakan tugasnya. Merupakan sesuatu yang menghilangkan semangat dan menyakitkan bagi karyawan. Pada result control, misalnya, kurangnya komitmen atau pencapaian target yang terlalu sulit, sistem pengukuran kinerja yang tidak fair, dan reward tidak pantas atau tidak wajar diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Merupakan tabel indirect dan direct cost untuk setiap alternatif metode pengendaliannya. Selanjutnya yaitu control tightness or looseness. Manfaat dari pengendalian adalah mengarahkan seluruh pegawai berperilaku sesuai tujuan perusahaan sehingga probabilitas tercapainya tujuan perusahaan semakin besar. Kepastian tercapainya tujuan perusahaan semakin meningkat. Beberapa kriteria yang dapat dipilih untuk menentukan pilihan pengendalian yang tepat adalah sebagai berikut. Pengendalian ketat. Yang pertama, jika semua masalah pengendalian bisa dihindari. Kemudian, manajemen mempunyai knowledge secara detail dan masuk akal tentang tujuan dan masing-masing jenis pengendalian. Perusahaan yang strateginya fokus lebih ke knowledge table. Kemudian untuk pengendalian longgar, yaitu perusahaan modern dengan inovasi tinggi. Kontrol bentuk fisikal sangat sulit digunakan untuk mengetahui tingkat ketat atau tidak ketatnya suatu pengendalian. Semakin ketat suatu pengendalian atau extra protection, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan atau extra cost. Contohnya adalah penggunaan teknologi pengendalian seperti fingerprint dan voice detector. Selanjutnya adalah administrative control, seperti pre-action review,
Administrative control dianggap ketat apabila review dilakukan sering dan detail, biasanya untuk alokasi dana yang cukup besar. Selanjutnya adalah action accountability, harus menetapkan target spesifik. Komunikasikan dengan pegawai bagaimana cara mencapai target. Selain itu, kinerja pegawai harus dipelajari, reward dan punishment juga harus jelas. Contohnya, pengendalian checklist pada panel-panel pesawat dan otorisasi transaksi di perbankan. Result control. Agar result control relatif lebih ketat, maka diperlukan definisi hasil yang diinginkan dengan jelas, selaras dengan tujuan organisasi yang dikomunikasikan secara efektif kepada pegawai, agar pegawai merasa bahwa target yang sudah dicapai merupakan bagian dari kinerja mereka. Selain itu, pengukuran kinerja harus bersifat komprehensif dan mewakili kinerja aktual. Reward dan punishment harus berhubungan secara langsung dengan pencapaian kinerja. Personal control atau kultur kontrol. Implementasi pengendalian ini relatif longgar, digunakan khususnya pada perusahaan keluarga atau perusahaan kecil. Adanya kecenderungan pegawai untuk bekerja sekedarnya atau sebatas menyelesaikan tanggung jawabnya, maka sebaiknya implementasi personal control dan kultur kontrol dibarengi dengan action control dan result control.